Misalkan yang keserum tangan, pisahkan tangan dengan kabel listriknya, diputuskan. Tidak perlu dipukul kepalanya. Oke sahabat Geraha Kreatif, kembali lagi di podcastnya Geraha Kreatif. Kali ini kami kedatangan praktisi listrik. Mungkin ini temennya dari The Flash. Ya, ini kami kedatangan Mas Kun tadi ya. Iya. Saya panggilnya Mas Kun ya. Iya. Selamat datang Mas Kun. Ya, terima kasih. Selamat datang di Geraha Kreatif. Silakan ambil kopi Mas. Santai. Nah, teman-teman sahabat Geraha Kreatif, Mas Kun ini kemarin beberapa kali membantu di Geraha Kreatif. Kemarin kan Geraha Kreatif itu sempat listriknya sampai per bulan itu 1.500.000 sampai 1.700.000 per bulan. Kan ternyata ada pandangan lain menurut Mas Kun gitu ya kan, karena ini kan lembaga yang kita buat semuanya gratis kok, listriknya mahal banget gitu ya. Nah, Mas Kun ini bantuin kita, kok iya ya bisa begitu. Nah makanya kita coba ajak ngobrol, mungkin bisa juga di tempat yang lain ya Mas Kun ya. Iya. Nah Mas Kun ini kesibukan sehari-hari apa Mas? Boleh tahu? Kalau saya di Ketenaga Listrikan sebagai di lead lembaga inspeksi teknik. Jadi penerbitan kelayakan instalatir. Jadi kan setiap penyambungan baru harus ada SLO. Nah kebetulan saya di penerbitannya. Oh gitu. Jadi kalau tanpa SLO tidak mungkin bisa terpasang. Oh, aktivasi di lapangan berarti? Aktivasi kalau saya di kantornya. Oh di kantor. Iya. Oke. Di pengawasannya. Udah berapa tahun memang Mas di? Kalau saya sudah 8 tahun. Lama juga. Ini udah senior. Temennya The Flash sudah lama banget. Mas. Ya. Ini gimana ceritanya? Gini, di masa pandemi itu banyak orang yang sering cerita ada yang harganya turun, katanya subsidi, ada yang tiba-tiba melonjak signifikan. Itu dari teman-teman praktisi ya. Iya. Praktisi sih gimana tuh Mas pandangan? Jadi kayak gini. Kemarin waktu kita podcast dengan Kementerian SDM dengan PLN dari ULP Cikande udah dibahas tuh sama Pak Dipta di bagian pelayanan pelanggan. Jadi karena awamnya masyarakat tentang ilmu ketenaga listrikan. Jadi kayak gini, pada waktu pandemi kan kebanyakan aktivitas di rumah tuh. Yang biasanya pagi mati nyala TV-nya. Yang tidak ngecas handphone. Aktivitas bertambah, otomatis berdampak pada pembayaran seperti itu. Laptop istri, laptop suami, laptop anak, yang sekolah, yang kerja. Iya. Bertambah karena apa? Aktivitas. Terus yang malam biasanya udah capek pulang kerja langsung tidur, itu masih aktivitas. Padahal itu WBP, waktu beban puncak. Seperti itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Iya betul. Sehingga listrik itu jadi murah. Iya, jadi mahal. Jadi tidak terlalu mahal banget ya. Jadi WBP itu waktu beban puncak jam 5 sore sampai jam 11 malam. Makanya pada saat itu penggunaan serentak. Jadi otomatis tegangan drop itu akan membuat listrik lebih mahal. Gitu. Jadi kayak misalkan malam itu kan semua lampu nyala. Kulkas nyala, TV nyala. Beban puncak semuanya kan menggunakan malam. Pada saat beban puncak penggunaan massal otomatis tegangan itu berkurang. Kalau lagi WFH, nah ini tambah laptop, komputer. Iya, piranti bertambah yang menyala. Gitu. Otomatis listrik akan terbaca, akan jadi boros gitu loh. Iya. Jadi penggunaannya lebih banyak ya. Jam nyalanya lebih banyak gitu loh. Gitu. Iya. Jadi itu ya. Kalau ada yang bilang subsidi silang itu kurang tepat. Karena ya mereka kurang mengetahui tapi memvonis secara sepihak kayak gitu. Iya. Jadi sebetulnya ada sebab musabab ya. Iya betul. Oke. Itu teman-teman. Jadi jangan sampai bilang subsidi silang. Tidak ada subsidi silang. Oke, siap Mas Kun. Nah Mas, ini kemarin itu Mas Kun sempat ngobrol-ngobrol masalah PJU. Isu di kita di Pasir Buyut ini kan daerah pedalaman dan jauh ke kota sana. Ya mungkin di depan Geraha Kreatif itu nggak ada PJU yang nyala Mas. Ini gimana solusinya Mas? Bisa nggak sih
kita mengajukan ke desa, desa yang ngajukan ke PLN atau desa ke kecamatan dulu, baru ke kabupaten, baru ke disub dan lain-lain. Itu gimana Mas prosesnya Mas? Jadi kayak gini, kalau PJ itu adalah penerangan jalan umum. Ya. Waktu saya komunikasi dengan disub kabupaten, sebenarnya dari anggaran DD, anggaran dana desa bisa dianggarkan untuk PJL, penerangan jalan lingkungan sebenarnya. Oh. Sebenarnya bisa dianggarkan untuk infrastruktur. Oke. Untuk pengadaan tiangnya, lampunya. Nanti setelah itu direkomendasikan untuk pembayaran ke Pemda. Oh, listriknya Ya, yang bayar Pemda. Kalau pengajuan biasa tidak ada hubungannya dengan PLN. Tidak ada hubungannya. Oh. PLN itu hanya penyedia energi. Oh gitu. Iya, jadi nanti kita pengajuan seperti biasa tembusan kepada bupati, tembusannya ke Kadishub, Kabupaten Serang, seperti itu. Nanti di sana akan diklarifikasi. Kan yang minta banyak banget, Pak. Nah, taruh. KWH-nya di mana kalau gitu? Jadi nanti dari pihak Disub itu yang akan memberikan perintah kepada pelaksana untuk melakukan penyambungan. Dari situ PCU. Ada KWH sendiri berarti ya? Enggak, nanti dari Disub itu akan melakukan pembayaran pasang penyambungan baru. Okay. Yang menyambung itu PLN, dari tiang ke KWH itu PLN. Oh iya, maksudnya ada KWH tertentu buat betul. Bayarin misalkan satu KWH khusus untuk 20 PJU gitu. Iya, seperti itu. Oke. Dari situ dasarnya pemerintah bayar sesuai dengan sesuai dengan tagihannya. Oke. Jadi kalau PJU hubungan dengan PLN itu tidak ada. Jadi masih salah kaprah gitu loh. Salah. Ya, saya pribadi mikirnya gini. Kok ini di Pasir Buyut gelap semua kalau malam? Kecuali di rumah Pak Lurah. Rumah Pak Lurah paling terang. Jadi sama di studionya podcast Gerak Kreatif. Jadi gimana tuh Mas? Itu dari masyarakat pengajuan ke desa, nanti desa diketahui oleh Pak Camat, diserahkan ke Disub. Nanti dari Disub diajukan ke Bupati, jika ada anggaran akan dilaksanakan penyambungan. Oke. Berarti dari warga itu kayak melalui RT RW gitu ya? Iya, seperti RT RW ke desa camat langsung ajukan ke Disub. Iya betul seperti itu. Oke, itu teman-teman ya. Buat warga Pasir Buyut atau warga manapun di Jawilan gitu ya khususnya, ya silakan, karena kalau malam itu di tempat kita gelap gulita Pak, gelap gulita. Saran saya, gimana kita menggunakan energi terbarukan, tenaga surya. Nah, gitu loh Mas. Isunya kan sekarang orang-orang mencari energi terbarukan. Iya. Tapi itu kan mahal harganya Mas. Iya betul, mahal. Tapi menurut Mas Kun gimana tuh? Kalau menurut saya, energi terbarukan itu pemanfaatan energi alternatif seperti tenaga surya. Itu jadi kita tidak terkenai beban pembayaran tiap bulannya. Memang di awalnya mahal pirantinya, tapi selanjutnya kan tidak ada pembayaran. Dan bisa memanfaatkan panas matahari, menghemat energi listrik. Jadi kita nggak usah bayar bulanan ke PLN? Enggak, PJUTS tidak ada pembayaran, tidak ada hubungan dengan PLN. Oh gitu. Jadi sebentar, gini. Contoh kita bikin simulasi lah ya. Kayak saya mau menghidupkan rumah gitu. Itu modal yang harus disiapkan kira-kira berapa Mas untuk bisa PJUTS? Iya. Jadi sesuai dengan kapasitas daya. Misalkan di rumah sini butuh daya 1.300. Iya. Berarti kita menggunakan PJUTS yang sumber arusnya sampai 1.300 VA watt. Kayak gitu. Sesuai dengan kapasitas aja. Perkiraan habis berapa itu Mas? Kalau pengalaman aja. Sekitar kisaran habis 30-an. 30-an. Tapi kan kita udah nggak bayar lagi per bulannya. Iya, kelanjutannya tidak bayar. Biasanya berapa lama? Itu paling yang eksistensinya. Perawatannya yang diperlukan itu di akinya itu. Jadi itu kan pakai liquid, paling ganti cairannya doang gitu. Oh gitu. Ganti aki keringnya. Ya, siapa tahu nanti di rumah saya bisa pakai. perlu diperkenalkan ke masyarakat, perlu diedukasi seperti itu. Iya. Karena itu ada regulasinya tentang energi terbarukan. Iya, soalnya menarik gitu maksudnya. Tapi gini Mas, sekarang musim hujan, lah yang pakai itu gimana? Ya otomatis penyerapannya nggak maksimal, harap maklum. Yang tadinya terang bisa 10 jam, paling jadi 8 jam. Oh gitu. Karena kan dia juga ada aki yang nyimpen. Iya, nyimpen arus. Oke.
Oke, berarti berikutnya, kalau misalkan kita punya tenaga lebih, kan ada listrik lebih, bisa nggak kita jual ke PLN? Bisa, itu nanti bisa. Itu pada wilayah tertentu sudah bisa. Jadi kita bisa jual energi ke PLN, nanti KWH-nya modelnya tidak seperti biasa, tapi ada ekspor, import. Oh gitu. Pada saat kita kelebihan, kita akan mengirim otomatis, tapi tidak bisa diuangkan, tapi hanya bisa pengurangan tagihan. Oh gitu. Seperti itu. Cuman ini sudah mulai berjalan sih di beberapa tempat. Iya, maksudnya gini, kan kita energi terbarukan gitu ya. Oke, kita bikinlah energi itu di rumah kita atau di tempat kita. Nah, kita sudah pakai, udah selesai, maksudnya udah cukup lah kebutuhan kita. Masih ada energi yang mungkin kalau saya pribadi ya disumbangkan aja. Tapi kan ada orang-orang yang ini gue punya energi lebih, ini gimana gitu. Bisa nanti otomatis akan bisa di drop ke PLN. Nanti dari PLN akan dihitung di KWH ekspor dan importnya, mengirim dan menerimanya. Nah itu nanti akan dikembalikan ke pelanggan berbentuk ya kayak tabungan lah kayak gitu. Cuma tidak bisa diuangkan sih. Iya, oke. Keren Mas. Oke. Menarik. Iya. Karena masih masyarakat masih belum pada paham gitu loh. Jadi sebenarnya ini tugas pemerintah melakukan edukasi. Harusnya pemerintah gencar melakukan edukasi hemat energi, hemat biaya. Seperti energi terbarukan apa saja kan banyak, tidak hanya matahari. Apa aja biasanya Mas? Biogas bisa juga dari gas. Ada. Soalnya kan kita juga punya puyuh tuh Mas. Maksudnya kita punya sedikit mainan atau sedikit pembelajaran tentang puyuh. Ternyata kan di sana bisa dibuka. Kotorannya itu bisa bikin biogas. Nah, mungkin kita juga butuh riset lagi itu, ya. Nah, kebetulan saya ada rekanan yang siap bereksperimen kayak gitu. Itu bener. Jadi memanfaatkan kalau kita bicara limbah itu recycle. Memanfaatkan barang bekas menjadi punya nilai ekonomis kayak gitu. Iya, pasti. Harus berkreatif terus gitu. Keren nih, menarik nih. Mas, nah untuk kaum milenial atau untuk bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah sana, di luar sana, minta tips dong untuk menghemat listrik. Karena Mas Kun kan dari kemarin mengedukasi kita banget nih. Saya juga ngerasa, iya ya. Nah, boleh melalui podcast ini Mas, kayak misalkan gini, bahaya listrik lah ya. Kan sekarang lagi musim banjir juga di Pasir Buyut. Kemarin berapa hari? 2 hari, 3 hari ya? 3 hari banjir. Itu jadi masalah banget Mas. Gimana tuh Mas pandangannya? Jadi bahaya listrik itu kalau diterangkan ada beberapa jenis, dari konsleting, arus pendek, arus bocor, dan kesetrum. Ada beberapa item, salah satunya itu. Nah, yang kalau kita bicara arus pendek, bicara konsleting, itu berhubungan dengan harta ya, bisa kita cari ya. Justru yang rawan itu apa? Kesetrum. Jadi ketika kita melihat orang kesetrum, itu tidak asal menolong. Nah itu ya kan kalau nolongin disentuh juga setrum juga. Nah, itu perlu masyarakat diketahui seperti apa. Jadi sebelum menolong, amankan diri kita. Kita dalam kondisi aman tuh. Terus keduanya kita menggunakan isolator, bisa berbentuk kayu yang kering, atau bisa menggunakan alat apa yang bukan penghantar. Kita pisahkan tubuh korban yang kesetrum dari sumber tegangan. Misalkan yang kesetrum tangan, pisahkan tangan dengan kabel listriknya, diputuskan. Tidak perlu dipukul kepalanya. Ya Allah, iya. Kadang-kadang kan panik yang dipukul, asal pukul aja itu salah. Gitu. Jadi kalau kesetrum kakinya yang dipisahkan dari kabel sumber tegangannya, kayak gitu. Oke. Terus keduanya, jangan sekali-kali menolong dalam kondisi kita tidak aman. Karena apa? Kita kan yang jadi korban. Oh iya, banyak juga. Iya, benar. Karena banyak orang niatnya menolong, tapi malah kesetrum. Karena apa? Dia tidak kondisi aman. Malah jadi korban berikutnya. Jadi korban bersamaan. Iya, korban. Korban bersamaan gitu. Mas Kun dengar cerita anak kecil yang kesetrum di Nusa? Iya. Iya kan kesetrum itu kan. Iya, karena kalau boleh dikata ya, ceroboh dalam penggunaan instalasi listrik. Seperti saya contohkan, cara menjaga biar
kita terhindar dari bahaya-bahaya listrik. Iya, iya. Saya contohkan terhindar. Untuk stop kontak, saklar, atau sumber tegangan, itu jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oh. Itu paling penting. Terus keduanya, coba pegang MCB-nya panas apa tidak. Kalau panas, berarti di situ sedang terjadi bahaya. NCB yang di Bawah KWH bawah KWH yang bawah KWH atau yang di dalam. Oh, oke. Biasanya itu sambungannya kendor. Bisa juga sambungannya di MCB kendor. Kalau enggak, MCB misalkan daya 900 watt misalkan. Tapi pemakainya full 900 akan panas. Oh. Apalagi sampai gosong berarti sering konslet, segera ganti. Oh gitu. Terus cara mencopot stop kontak juga biasanya kan orang menarik kabelnya. Ya. Itu bukan dipegang stop kontaknya, kan ada dudukan untuk stop kontak. Ya. Tarik. Oh. Jadi tata caranya pun ada edukasinya. Cuma ini tanpa alat peraga sebenarnya. Jangan asal main listrik kayak gitu loh. Teman-teman, itu ada caranya. Kalau nggak tahu kan main betot aja. Iya, kalau main betot kan dalamnya kendor. Ya, kan? salam. Terus periksa pada saluran kabel Magicom, alat-alat listrik. Biasanya ada terlepas diisolasi. Karena apa? Faktor pemakaian atau karena kabel yang tidak bagus. Oke. Iya, berarti karena listrik itu tiap hari kita pakai. Iya, tiap hari. Tapi pada kenyataannya orang hanya sekedar menyalakan dan mematikan. Iya. Maaf kayak Mas Jo di sini ya. Iya. Pernah nggak melakukan perawatan listrik secara rutin? Nggak pernah. Nggak pernah. Kecuali ada bahaya. Kadang-kadang tembok nyetrum. Iya. Setrika nyetrum. Iya. Itu bahaya karena apa? Itu harus bocor. Oh. Dampaknya apa? Pemborosan listrik. Iya ya. Iya, seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya harus menggunakan alat peraga simulasi. Iya. Nggak apa-apa, nanti next time kita bisa pakai alat peraga, Mas. Jadi kalau banjir seperti apa, kejadiannya penanganannya seperti apa, seperti itu. Iya. Jadi memang harus dikenal ke masyarakat selaku konsumen. Hak dari konsumen untuk mengetahuinya. Oke. Nah, saya mulai dari sini deh, Mas. Kan kita sekarang di sana banjir, itu air suka masuk ke dalam. Nah, listriknya gimana tuh, Mas? Misalkan Meskipun dia ada listriknya, dia di KWH-nya kan di atas ya. Cuman ya harus apa yang harus kita lakukan ketika rumah kita banjir? Kayak gini, ketika terjadi banjir cukup gampang, matikan MCB KWH meter. Otomatis aliran listrik yang ke rumah itu kan akan putus. Oh. Setelah dimatikan, segera hubungi call center. Kalau enggak ke unit gangguan terdekat. Oh. Seperti itu. Oh, jadi posisi kalau rumah banjir jangan nyolok apapun, listrik matiin aja. Matiin aja MCB Takutnya KWH. ada listrik bocor tadi ya. Iya, seperti itu. Kalau pasti KWH pasti di atas, nggak mungkin KWH di bawah. Iya, gitu. ya takutnya kan tadi ada listrik yang instalasi listrik yang bocor, kena air kan? Iya, khawatirnya kan banyak orang membuat stop kontak ya di bawah. Boleh di bawah, tapi ada pengamannya. Oh, yang ada putar, tusuk gitu loh. Oh, itu gitu. bukan hanya terbuka. Kalau terbuka, anak kecil kan kreatif, colok cabut. Colok kan? Iya. Jadi itu salah satu tindakan antisipasi preventifnya. Ya. Jadi beli colokan juga jangan asal beli colokan ya. Nah, selain jangan asal beli, juga perhatikan gunakan material yang standar. Material standar bagaimana cara mengenalinya? Gimana tuh Mas? Ada lisensi SNI, LMK atau SPLN. Kayak kabel harus 3 lisensinya, SNI, LMK, SPLN. SNI Standar Nasional Indonesia, LMK Lembaga Mutu Kesesuaian udah diketahui LMK punya lisensinya, SPLN Standar PLN. Oh, aduh, kabel? Iya, kabel ada standarnya. Ada 3 standarisasinya. Kayak stop kontak ada 2, MCB ada 3, seperti itu. Jadi kalau kayak MCB sama SNI, LMK, SPLN. Kalau stop kontak SNI, SPLN, SNI, LMK gitu. Berarti kan kalau gitu, ini kan ya jadi akhirnya tindakan preventif yang timbul dari bahaya listrik dong. Iya. Boleh di ini Mas, apa sih kira-kira kiat-kiatnya? Tindakan preventifnya pertama menjauhkan stop kontak atau roll dari jangkauan anak-anak. Itu yang paling fatal. Keduanya
perhatikan pada kabel-kabel elektronik, TV, Magicom, kulkas dan sebagainya. Takut terkelupas. Itu yang kita bicara enteng aja. Terus periksa instalasi rumah, instalasi bangunan ya, rutin dalam 5 tahun, 6 tahun. Pergantian material setiap 20 tahun. Seperti itu. Kalau kita ingin bicara safety, iya, maksudnya preventif. Maksudnya ini kan pencegahan. Pencegahan. Jangan sampai ya takutnya tadi ada arus bocor gitu kan. Kan banyak cerita nih, lagi benerin genteng, tiba-tiba kesetrum, lagi benerin apa namanya plafon rumah kesetrum. Nah, karena apa? Pada dasarnya tidak boleh mendirikan bangunan dekat dengan saluran kabel SR PLN. Apa itu kabel SR? Kabel yang hitam itu dari tiang ke KWH. Tidak boleh mendirikan bangunan terlalu dekat dengan kabel PLN. Makanya agak jauh. Kan banyak sekali membuat bangunan kabelnya nempel gitu kan. Kayak seperti contoh di Panersan sampai terjadi ledakan. Ya Allah. Nah, makanya sebaiknya jangan terlalu dekat dengan kabel PLN. Oke, ngeri banget ya. Nah, berarti saya boleh nggak masang NCB? Saya kan nggak tahu listrik. Itu gimana, Mas? Jadi kayak gini. Saya kan taunya cuman merah, hitam, biru. Nah, ya udah, saya pasang lah. Kayak gini, jangan sekali-kali melakukan instalasi jika kita tidak tahu instalasi aliran listrik. Makanya ketika kita membuat instalasi rumah, bangunan, mintalah bantuan kepada orang yang ahli. Iya, karena apa? Kesalahan pertama biasanya pada sambungan asal menyambung, asal menyala. Iya. Setelah tersambung tidak diisolasi dengan baik dan benar. Iya. Isolasi juga ada tata caranya. Isolasi yang benar seperti apa? Kayak gitu kan. Pengkabelannya juga harus benar. Seperti itu. Biasanya orang nyambung kan asal disambung udah. Padahal ketika selesai menyambung antara kutub positif atau fase dengan kutub negatif atau netral itu harus jauh. Kayak menyambung udah seperti ini. Ya. Ini pun harus ini di sini, ini di sini. Nggak boleh jejer, karena apa? Resiko. Nah, biasanya kalau saya disatuin. Nah, kayak gitu. Itu nggak boleh pakai tangan. Ya salah. Terus berikutnya mengkoneksikan kabel serabut sama kabel engkel yang isi satu itu ya, yang model tembaga. Itu tidak boleh, harus menggunakan konektor. Karena apa? Beda, otomatis akan menjadi sambungannya tidak kuat. Kabel serabut dengan kabel tembaga. Iya. Atau nggak bakal kuat lilitannya. Gitu. Terus kebanyakan berikutnya Pak, kayak kabel serabut itu untuk bukan sementara, sementahun. Iya sih. Iya kan? Padahal kabel serabut kapasitasnya menghantar 75 watt. Tapi untuk apa? Untuk kulkas, untuk TV, untuk apa lagi? Dan itu nyolok terus. Nah, nyolok terus, masih kurang tambahin lagi. Nah, itu kan panas. Itulah salah satu pemborosan dampaknya. Jadi dampaknya itu jadi salah satu pemborosan ya? Iya, kalau rumah kita hemat listriknya pasti aman, udah pasti. Iya. Kalau rumah kita pembayarannya tinggi, padahal elektriknya sedikit, pasti sudah ada bahaya. Iya. Kayak gitu, sebagai indikatornya pembayaran lah. Iya, jelas. Biasanya kalau misalkan turun, diam-diam aja tuh. Iya. Kalau pemakaian pulsanya ya yang pakai token ya. Kalau pemakaian pulsanya cuma 200.000, ya oke lah, diam-diam aja. Kalau udah pakai pulsanya sampai 800.000, 300.000, itu teriak-teriak tuh. Iya. Makanya ketika tiba-tiba pembayaran tinggi, coba cek instalasi. Biasanya ada masalah. Kayak gitu loh. Makanya perlu ada namanya perawatan berkala. Baik itu sambungannya tidak kencang atau sudah berkarat, pengapuran, atau isolasinya terkelupas karena binatang pengerat, seperti itu kan. Ada kabel terkelupas, di atas ada besi atau ada baja ringan. Ya, sekarang otomatis baja ringan tuh. Otomatis satu baja ringan itu ada strumnya semuanya. Resiko pertama apa? Kesetrum. Jelas. Resiko kedua, tidak dipakai tapi di baja ringan itu kita bayar listriknya yang mengalir. Karena si baja ringan itu penghantar listrik. Penghantar. Dan itu harus bocor listriknya. Iya, itu harus bocor. Ya salah. Jadi dalam penggunaan baja ringan itu pun harus menggunakan pipa dan tidak boleh terkoneksi langsung dengan nempel di baja ringan.
Kan banyak sekali, maaf ya, Iya. kayak tukang bangunan yang kurang paham listrik ya, asal aja kabel dicor, atau salah. Main gedor aja biasanya. Iya, gitu. kayak bangunan tingkat, itu harus tedusnya harus kelihatan, bukan ditanam tengah-tengah cor, atau kalau konsep gimana beneringnya? Capek ngurutnya itu, mendingan bikin baru. Nah, itu masalahnya. Jadi tata caranya pun ada. Makanya saya ingin bagi tenaga-tenaga listrik yang belum mengetahui, saya ingin bekerjasama dengan pemerintah lakukan pembekalan. Iya, iya, jelas. Saya ingin mengajak seperti itu. Iya, bagus loh. Ini Iya. maksudnya teman-teman, kami juga beberapa kali didatangin Mas Kun. Saya sendiri ngerasa, oh iya Mas, boleh nggak kita ngomong di podcast? Ya Mas Kun ya, terima kasih banyak nih. Kayak juga malah makin nambah wawasannya, maksudnya tentang kelistrikan. Kayak misalkan Mas Kun tadi kan cerita, Kosmos itu ternyata kalau saya kan kalau masak nih, pakai airnya hangat. Betul. Jadi salah satu hemat energi, salah satu hemat listrik ya. Iya. Karena apa? Itu mengurangi startup angkatan awal. Oh. Seperti contoh setrika. Kita lagi nyetrika, ada tamu cabut. Padahal tamunya cuma sebentar, colokin lagi. Angkatan awal. Oh gitu. Jadi ketika lagi nyetrika, aku ada tamu, cukup diputar ke tombol off aja. Oh. Beban standby. Oh jadi beban awal itu yang menyebabkan juga Pemborosan. pemborosan. Sebagai contoh, orang kalau rumahnya biasa, tahu listriknya mahal, salah satunya pasti ada pompa air. Ya, ya. Tidak pakai penampung, bak penampung. Sekarang mau wudhu, ceklek, nyalain startup, angkatan. Udah itu matiin. Mau cuci piring, ceklek lagi, angkatan. Gede nggak kira-kira? Oh iya ya. Yang benar pakai bak penampung, water torrent. Jadi sekali ngisi itu ketika beban startup naik set, nanti selang 1-2 menit akan turun jadi beban stabil kayak gitu. Oh gitu. Itu cara berhemat, gunakan beban standby saja. Oh. Ya berarti kan kalau gitu yang pakai torrent kan ada otomatisnya tuh. Iya. Itu kalau misalkan dia otomatisnya turun dikit kan nyala tuh. Kalau sebaiknya dipanjangin dari bawah ke atas. Oh, jadi ukuran otomatisnya. Iya, dipanjangin, pakai talinya lebih panjang. Oke. Jadi kalau pendek atau percuma. Iya kan dia cuma ngurangin kan gini ya torrentnya. Ceklek-ceklek gitu doang. Turun dikit kan abis tuh kita pakai. Ya pasti nyala lagi tuh. Iya. Itu jadi beban lagi ya? Beban lagi. Ya salam. Ih, ketahuan penyakitnya. Seperti contoh AC. Saya contohkan AC. Banyak orang yang pakai AC itu sangat boros sekali. Karena apa? Kena panas matahari langsung. Oh, karena apa? Suhu AC itu harus stabil. Tiba-tiba kena panas atau ruangannya terbuka, otomatis kan bebannya kan lebih besar. Oh, gitu kayak gitu maksudnya. Jadi kalau AC ruangan tertutup, jangan sesuaikan kapasitas AC dengan ruangan. AC setengah PK untuk ruangan 10 meter atau ya. Ini berapa setengah PK ya? Setengah PK mah cukup gitu loh. Cukup gitu ya. Nah, gitu. jadi sesuaikan. Terus keduanya adanya perawatan berkala. Terus sebaiknya kalau AC menggunakan MCB. Karena khawatir ada konslet tidak lari ke depan, tapi turun di MCB itu. Oh, jadi kayak gini modelnya harus pakai MCB dong, Mas? Iya, kalau kita bicara standarisasi wheel, persyaratan umum instalasi listrik 2011. Seperti itu. Terus menyalakan mematikan menggunakan remote. Oh gitu. Biasanya itu kan cara berhemat. Gitu. Ya udah colok aja. Iya. Nah, sebenarnya itu gampang berhemat. Tinggal mau menerapkan apa tidak sebenarnya. Iya ya, pernah kita tiap hari. Ya salam. TV pakai remote. Nggak usah pakai tombol power on off. Apalagi TV tabung. TV tabung udah wattnya besar, angkatannya besar, pakai tombol power on off. Atau bangkrut bayar listriknya itu. Ya ampun, iya. Saya setiap hari jelek banget ya pakai listrik. Berarti setrika juga ya. Iya. Ini, terus AC pakai remote, gitu-gitu ya matiin ya. Itu kayak kulkas. Biasanya kalau orang minum apa? Kalau kulkas dibuka, diambil botolnya, ini pintu kulkas masih terbuka. Iya. Minum kan? Iya. Selesai, baru kulkasnya tutup. Itu salah. Karena apa? Begitu tertutup, suhu di kulkas itu akan menurunkan, kan dari panas turun set ke bawah lagi.
Freon kan bekerja lebih keras. Jadi untuk mendinginkan dia lagi. Iya, mendinginkan lagi ke suhu awal. Siapa yang begitu? Jadi buka, ambil botol, tutup, tuang, minum, selesai, buka, masukin. Buka tutup seperlunya saja. Oke. Apalagi kalau karet yang di pintu kulkas sudah rusak, segera ganti. Karena apa? Udara masuk terus. Freezer ketika dipakai, freezer yang di kulkas dinolkan. Oh, jadi ya kan kalau yang 2 pintu ya, di atas itu kan buat es ya, freezer namanya. Di bawah itu buat sayur-sayuran, buat buah-buahan. Nah, kalau misalkan di atas lagi kosong, matiin aja. Matiin. Freezer itu kan tinggi dayanya. Kecuali kita mau sodako ke PLN lah ya. Tidak ada itu istilah sodako ke PLN. Atau saya kepengen bayar listriknya besar. Waktu kayak gitu nggak apa-apa. Saya pulin 4 ya tuh nggak apa-apa. Kepengen bayar listriknya mahal gitu loh. Iya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang harus diketahui konsumen. Padahal itu di kehidupan saya sehari-hari ada. Sehari-hari. Bukan hanya saya, mungkin semua orang merasa begitu. Taunya mahal dan mahal. Kapan saya dapat subsidi? Kapan saya bayarnya murah? Kayak gitu loh. Nah, makanya saya ingin mengajak pemerintah lah dan PLN melakukan edukasi. Memang ini bukan ranah PLN, karena PLN adalah ranahnya hanya sampai KWH. Itu ranah instalasi. Iya. Makanya saya ingin mengajak yuk kita lakukan sosialisasi ke masyarakat, melakukan edukasi atau dengan brosur dan sebagainya. Kita memberikan konsultasi. Iya. Bisa di balai desa atau di mana. Iya. Nanti buka di sini lah, namanya digital klinik. Oh iya. Kita kan identik klinik dengan listrik gitu ya. Iya, digital klinik listrik boleh. Iya. Nggak apa-apa di Geraha Kreatif. Jadi biar kita mempunyai nilai maslahat lah. Tos dulu lah. Iya. Gitu ya teman-teman. Ini serius, saya ngerasa bodoh banget ini hari ini. Ngerasa banyak salah. Seperti saya contohkan lampu penerangan. Iya. Kelihatannya sepele kan? Itu pengaruh. Karena Pak, banyak sekali lampu bohlam yang kuning. Itu mahal kan apa? Menggunakan pijar. Yang murah menggunakan gas, sistem gas kayak spiral atau tornado. Oh, jadi lampu juga harus ada. Iya. Jadi kadang-kadang lampu yang baik itu yang direkomendasikan lah. Kira-kira apa gimana? Yang ada lisensinya yang bisa hemat listrik. Iya, yang ada lisensinya hemat listrik. Terus ada SNI LMK. Oh, walah. Kayak gitu. Biasanya kan harganya lebih mahal dikit. Atau nggak apa-apa, tapi tahunan gitu loh. Iya. Terus kalau memasang lampu jangan terlalu tinggi. Karena apa? Akan redup nyampe bawah. Lampu 20 watt dipasang tinggi banget atau nyampe bawah redup. Iya nggak? Kadang-kadang ada gitu. Iya. Nah, itu perlu yang rumahnya tinggi ya udah dikatakan kelihatannya sepele. Gunakan seperti downlight. Itu downlight irit. Tapi memang mahal gitu loh. Lebih terang gitu loh. Kalau kayak lampu bohlam kan menggunakan pijar. Pijar kan panas. Semakin panas, KWH kan berputar lebih cepat atau membacanya lebih boros. Karena apa? Yang dibaca KWH adalah panas. Semakin panas akan semakin boros. Ya salah Mas, itu sepele banget dikit. Maksudnya itu di kehidupan kita sehari-hari. Iya, makanya ini harus diketahui. Lampu, TV, kulkas, apalagi semua elektronik. Ada tata caranya. Tidak asal nyala, tidak asal. Jadi lampu yang nggak dipakai pun harus dimatiin tuh. Atau iya. Di dapur kan udah nggak ada aktivitas di dapur tuh, matiin. Kalau saya menggunakan sistem sensor yang di rumah, jadi tenaga surya sensor. Jadi ketika hanya ada pergerakan aja menyala. Ketika saya pergi di kamar mandi mati sendiri. Nggak menjadi beban startup tuh? Nggak, kan tenaga surya. Oh iya ding. Ya seperti itu. Sedikit berhemat gitu loh. Jelas, iya. Jelas Mas. Ini tuh yang menurut saya hal yang sepele lah. Terus berikutnya kayak tadi kan saya ke depan ya ke Geraha ya. Maaf sedikit saya kritik ya. Iya. Ada lampu taman tuh kan di depan. Iya. Itu biasanya lampu taman apa? Kabelnya kabel yang putih. Dibungkus pakai pipa paling lah ya. Iya. Itu akan bocor. Tanpa disadari bisa kelihatan musim hujan kok mahal bayar listriknya, musim kemarau kok murah, pasti bocor. Oh gitu. Di tanah itu ada genangan strum. Karena apa? Kalau untuk kabel tanam itu kabelnya yang hitam, NWW namanya, tipe NWW. Kalau yang putih untuk kabel instalasi. Oh gitu. Beda-beda. Jangan sekali-kali kabel tanam
menggunakan kabel putih. NYM. Soalnya gini Mas, ada momen-momen tertentu kadang sampai 2 juta loh. Basic sebulan. Ya, kemungkinan pertama namanya elektronik. Saya juga nggak tahu ya, maksudnya ini kan juga pelatihan di sini kan setiap hari ya. Maksudnya listrik juga pemakaiannya setiap hari. Kita juga punya studio. Tapi momen-momen tertentu ya paling 1.200.000, 1.300.000. Ada momen-momen tetap sampai 2 juta gitu sebulan. Nanti disulap biar murah. Nah, ini kita kenalnya telat. Udah 1 tahun Geraha Kreatif jalan nih. Iya. Jadi kayak gini, kita kenali dulu ada bahaya apa tidak. Kayak Mas Jo bisa bayar 1 juta, 2 juta enteng bagi Mas Jo. Tapi kan tidak tahu ada potensi bahaya apa tidak. Pengen tahu bahaya apa tidak, ada potensi apa tidak. Kayak gini, matikan semua saklar, posisi off, elektronik cabut semuanya. Elektronik cabut semuanya, dipastikan tidak ada beban pemakaian. Terus tegak lurus dengan KWH di foto. Angka terakhirnya berapa? Tunggu 2 jam. Angkanya berubah apa tidak? Dari situ gitu. Ketahuan listrik bocor atau enggak? Ada kebocoran apa tidak? Itu kebocoran permanen. Kebocoran di arus penghantarnya, belum di pembagi. Pembagi misalkan Mas Jo nyalain lampu taman. Nyalanya 5 watt. Tapi setrumnya ini kan bocor, kena tanah karena lapuk kabelnya. Jadi 5 plus 50, 55 watt. Ya salam, hari ini saya bodoh banget. Nah, terus keduanya, khawatirnya ada orang yang karena tanahnya lembab, mengandung bisa penghantar listrik, ada keinjak kayak gitu loh. Seperti itu. Jadi memang harus menggunakan sesuai dengan jenis tipe kabelnya. Itu baik lagi ya, yang masang juga harus orang profesional yang memang mumpuni, punya ilmunya. Karena bangunannya bagus gitu. Mas kan bisa aja. Mas, bener loh Mas. Makanya juga kadang-kadang aneh, kok ini listrik makin lama makin banyak ya pengeluarannya. Padahal kita kan nggak ada tambahan elektronik apapun gitu. Nah, itu ada 2 dugaan. Satu, pemakaian yang asal menyala. Keduanya ada kebocoran arus. Semoga nanti kan teman-teman sahabat Geraha Kreatif juga bisa belajar nih dari obrolan kita. Ya nanti silahkan ambil ya yang positifnya ya. Atau kalau bisa kita buat nanti yang simulasi minta di next podcast kita dibawain ya Mas. Siap. Janji ya? Iya, seperti kesetrum seperti apa. Jadi saya minta 1 orang korban kesetrum. Oh ya? Nggak apa-apa. Tapi jangan saya yang nanti. Yang penting jangan saya gitu. Nanti ada Fikri. Oh gitu? Iya, jadi kesetrum berhubungan dengan listrik yang benar seperti apa. Jangan kondisi basah kita berhubungan dengan listrik. Ya salah. Misalkan ya, kalau suruh milih, tangan kita kering dan kaki kita basah, itu bahaya. Karena apa? Groundingnya akan sempurna, kaki kita basah. Tapi kalau tangan kita basah, kaki kita kering, nggak masalah, paling mental. Dipastikan ketika berhubungan dengan listrik, kondisi bebas tegangan. Oh gitu. Memperbaiki listrik, matikan MCB. Seperti itu. Kecuali profesional lah, bebas lah. Tapi tetap SOP-nya seperti itu. Tetap ya SOP-nya. K3-nya seperti itu. Iya, soalnya kan kita nggak tahu ya. Kecuali kalau kayak PLN ya, ada mati listrik, kalau ada bebas tegangan, biasanya dikomplain, waktu yang lain ikut mati, terpaksa dia sebenarnya kasihan juga. Kalau SOP-nya harus bebas tegangan. Ya salam, bagus, banyak banget nih insight malam ini nih. Sekarang mau minta ini, sekarang ada yang kelewat nih. Kaum milenial itu tidak lepas dari gadget. Mereka setiap hari nyolok gadget dan laptop lah, kira-kira gitu. Kayak saya pribadi juga begitu. Ada tips khusus nggak atau ada tips khusus buat hemat energi? Mereka kan pasti bentar-bentar nyolok handphone, laptop. Ada trik khusus kayak tadi nggak? Kayak kulkas, kayak Magicom, kayak AC? Kalau itu triknya, ketika melakukan charger, pengisian baterai itu dimatikan. Jangan posisi menyala. Iya. Satu, baterai akan cepat rusak. Ya. Keduanya, setrum akan terus menerus. Jadi kalau kita penggunaan listriknya benar, pasti elektroniknya akan awet. Itu rumus. Jadi colokin, udah tinggalin dulu, matiin dulu gitu ya. Dalam kondisi off, jangan on, kayak gitu. Kelihatannya sepele. Intinya kalau kita penggunaan elektroniknya tepat,
penggunaannya ya pasti akan awet. Karena terus menerus itu. Saya contohkan TV, nyalain matiin pakai tombol power, nggak lama tabungnya jebol. Beda dengan remote. Karena Pak startup kayak gitu loh. Kalau TV saya di rumah dulu saya masih pakai kaki. Sekarang kan banyak, kalau malam-malam tuh, terutama sekarang kan malam pada nonton TV. Nonton Andin. Gunakan sleep timer. Biasanya apa? Ujung-ujungnya TV yang nonton kita. Sering Mas? Iya, sleep timer itu harus digunakan. Oke. Karena apa? Itu fungsinya tombol sleep timer. Kayak gitu. Bukan hiasan gitu loh. Dipakai tombol itu, saudara-saudara. Jadi membiasakan pola seperti itu, berperilaku baru lah. Iya. Kalau ya setelah corona kan new normal. Iya, new normal. Gitu. Kebiasaan baru. Iya, kebiasaan baru loh itu. Ini perilaku baru gitu loh. Oh iya. Karena kehidupan kita erat banget dengan listrik sehari-hari. Sekarang listrik mati 2 jam aja teriak-teriak kok. Semua orang. Iya, kayak gitu. Saya makanya, sampai mencaci maki PLN. Seperti contoh energi terbarukan genset kan bisa kan, atau seperti apa. Pokoknya kalau kita berhemat, otomatis akan lebih panjang masa pemakaiannya. Irit sama namanya sumber daya energi alam harus berhemat. Iya. Khawatirnya anak cucu nggak kebagian gitu loh. Betul. Kita nggak tahu nih anak cucu kita berapa lagi ke bawah. Iya. Apalagi sekarang industri luar biasa. Betul. Industri kan udah di mana-mana. Harus ada menggunakan didongkrak energi terbarukan. Betul. Baik, kita ketemu orang yang mencari energi terbarukan. Semangat. Nah, Mas, berikutnya, kemarin itu saya sempat beberapa kali ngelihat waktu hujan itu, saya naik motor kan, itu ada bukan kabel, tiang yang kayak nyala gitu. Oh, itu dari kabelnya itu. Wah, itu gimana Mas? Di sambungannya itu. Nah, saya juga pernah ngeliat kayak gitu, nggak usah jauh di depan rumah saya. Sama kejadiannya. Jadi waktu itu ada angin, ada hujan. Kan parno ya, maksudnya kan angin, hujan. Iya. Itu kan air ngalir, takutnya menyetrum lagi kita. Jadi kayak gini, penyambungan pada tiang itu terlalu banyak. Terus keduanya sambungannya itu kendor. Otomatis terjadi bunga api. Cara mengantisipasinya, pertolongannya tidak usah teriak. Kalau teriak-teriak doang tetap kebakaran. Caranya bagaimana? Segera matikan semua pengguna jaringan listrik di daerah tersebut. Matikan MCB-nya. Iya. Misalkan dari satu tiang untuk 5 rumah, matikan MCB 5 rumah tersebut. Segera. Jangan teriak-teriak. Biar mengurangi beban biar tidak ada bunga api. Karena semakin besar pemakaian akan semakin besar bunga api. Matikan dari MCB langsung. MCB KWH langsung. Waktu itu pernah kejadian di tempat saya sama kayak gitu. Bunga api besar. Kebetulan ibu-ibu teriak-teriak. Nah, saya bangun, saya matikan semua MCB satu kampung. Lari mematikan MCB, bukan lari estafet gitu. Nah, ternyata saya nyalain satu-satu. Oh, ternyata dari rumah sini nyala. Oh, nyala enggak. Rumah satu, oh ini nyala, berarti ini dari sini nih. Ternyata itu yang kendor. Bagaimana cara penanganannya? Hubungi PLN. Call center PLN. Iya. 123 ya PLN call center. 123. Oh gitu, karena dia kelebihan beban. Bukan, karena sambungan kendor. Oke. Nanti kapan-kapan saya simulasikan percikan api bagaimana terjadinya, bagaimana penanganannya. Kalau ada orang lihat rumah kebakar karena arus pendek, jangan disiram pakai air, tapi menggunakan pasir. Oh gitu. Iya, kalau menggunakan air kayak damkar gitu, atau dia akan kesetrum. Iya. Jadi saya waktu itu ngeliat yang listrik, bukannya nolongin, saya kabur takut. Itu cara praktis betul itu. Karena sendirian lagi neduh ada tiang listrik yang bunga api ya namanya. Bunga api. Saya kabur. Betul, mengamankan diri. Kan tapi tuh siapa tahu nanti meledak, terus kabelnya turun kan kena kita. Saya kabur. Mengamankan diri. Iya. Tapi segera hubungi PLN. Iya. Kalau sempat, matikan semua pemakaian listrik di sekitar tempat itu. Ya kan listrik itu kan ketahuan ya, satu tiang itu kan ke rumah mana aja kan ketahuan ya. Matikan semuanya tanpa terkecuali.
Nanti baru dicek satu-satu, nyalain satu-satu. Jadi urut berarti satu-satu siapa yang Seperti sambungan yang mana yang kendor gitu ya. Iya, akan ketahuan. Makanya ini saya ingin membuat sebenarnya wadah sih ya. Komunikasi biar antara masyarakat selaku konsumen dekat dengan PLN, dekat dengan rekanan PLN seperti unit gangguan, dengan biller, dengan penyambungan. Kadang-kadang kan orang menyambung asal nyala, asal KWH terpasang. Iya. Itu harus ada tata caranya. Ada standarisasinya gitu loh. Iya. Sekarang ya saya aja pelaku ya, maksudnya kayak di rumah lah masang. Wah, itu kayaknya saya sambung aja kabelnya model ya udah yang ada gitu. Yang penting nyala gitu ya. Tuh kan yang saya tahu ya. Yang penting tes tes pen. Oh ya, sambung. Nah, itu ya kita nanti akan membuatkan brosur, kita bagi ke masyarakat lah. Minimal Pak RT-nya tahu minimal. Iya. Jika terjadi ada bahaya listrik, itu tidak cukup dengan teriakan. Iya. Tapi harus ada tindakan secepat mungkin. Ya, semakin cepat semakin bagus. Ya. Saya contohkan nanti misalkan kebakaran seperti apa, saya simulasikan nanti. Ya nanti kita bikin konten atau next podcast atau next konten berikutnya kita buat. Nanti kita membuat tentang hal-hal yang kebiasaan buruk yang berdampak fatal. Seperti itu. Kebiasaan itu rutin, tapi sebenarnya fatal gitu loh. Karena apa? Meremehkan. Biasanya manusia apa? Sifatnya apa? Kalau belum terjadi mah ya udah biarin aja gitu ya. Aman kok, sama ini nggak ada apa-apa. Kira nggak ada apa-apa, baru tepuk jidat. Nah itu perlu di pencerahan gitu. Pencerahan, ya. Makanya harus ada tindakan-tindakan preventif minimal dari pemerintah desa betul. Gitu lah. Nah, podcastnya jadi bagus ini. Ngerumpi listrik nih. Mas, bisa nggak buka digital klinik, PLN klinik lah di sini? Ya, karena kayaknya di Pasir Buyut belum ada ya? Belum ada sih. Belum ada kan? Belum ada. Ada juga ke Cikande jauh sana. Oh, kalau itu pelayanan PLN. Oh, beda ya? Bukan, itu pelayanan. Oh, maksudnya iya layanan kayak konsultasi beginilah. Oh, konsultasi bisa. Konsultasi bisa. Mungkin kayak klinik PLN ya. Iya. Tapi kita bicara di ranah konsumen. Iya, masyarakat. Kan end user itu nggak bisa langsung dari KWH, dari screen ke dalam. Iya. Kayak gini kan. Kalau PLN kan mereka kan ya udah dari tiang gitu KWH. Iya, dari tiang listrik masang KWH, is okay, selesai. Udah selesai. Mereka tinggalkan. Kecuali instalasi ke dalam kan. Iya. Itu kan harus ada orang yang profesional kan sebetulnya. Nah, masalahnya saya pribadi pun waktu ini juga ya udah yang saya kenal aja. Seperti saya contohkan seperti bangunan tingkat. Itu jangan sekali-kali tedus ditanam dalam dak-dakan. Karena apa? Kalau terjadi konslet, bongkar instalasi total. Tuh kan, jadi harusnya yang bikin rumah juga tindakan preventif tadi, siapkan instalasi listrik sendiri. Iya, betul seperti itu. Makanya harus ada edukasi nih, bener-beneran nih, serius. Serius ini sih masalah serius guys ini. Banyak orang yang teriak mahal, ternyata yang saya lakukan juga ternyata banyak yang salah. Nanti dirubah perilakunya. Insya Allah irit, lumayan 30%. Amin. Iya, lumayan 30% bisa masuk ke kotak amal. Minimal bisa bantuin jalannya lebih banyak. Iya, lebih baik lah. Hemat energi lah. Hemat energi. Jangan sampai anak cucu kita nggak kebagian energi. Iya. Gunakan listrik seperlunya, secukupnya dengan bijak. Iya. Itu motonya PLN bukan ya? Nggak tahu itu. Gunakan listrik secukupnya, gunakan dengan bijak. Kayaknya PLN ya? Secukupnya, seperlunya. Seperlunya ya. Siapa ya? Kalau nggak ada ya buat kita. Iya. Kalau nggak ada yang ngakuin ya kita lah. Iya, kita aja lah. Mas Kun, sementara itu dulu ada ya statement yang mau disampaikan ke pemirsa Geraha Kreatif? Ya, kalau statement jadi kayak gini. Saya ingin lebih berhati-hati dalam penggunaan listrik. Pastikan kondisi aman sebelum kontak listrik dan pastikan listrik mati ketika tidak digunakan. Saatnya kita melakukan pergerakan hemat energi. Ya, gerakan hemat energi listrik. Iya. Ya, teman-teman, itu obrolan kita ya untuk
konten hari ini, silahkan ambil yang positifnya. Tadi kontennya saya pikir banyak sekali yang saya lakukan ternyata masih salah. Ya, silahkan disimak dari awal sampai akhir, banyak sekali. Kalau orang bilang, anak sekarang ini bilang podcastnya daging semua. Daging semua, daging ini berisi lah kira-kira, podcastnya bagus. Ya teman-teman, ambil positifnya, doakan kami juga tetap sehat dan diberikan kelancaran. Oke, Mas Kun juga silakan. Terima kasih banyak sudah datang ke tempat kami untuk diajak ngobrol dan mau. Alhamdulillah. Kayaknya kita masih punya PR berikutnya untuk buat konten berikutnya. Khusus konten berikutnya khusus tentang simulasi semuanya. Ya, simulasi semua. Jadi nanti jilid kedua. Ya, betul. Ya. Oke. Berarti kita mencari satu orang korban kesetrum. Silakan komen di bawah nyari orang yang relawan yang siap disetrum. Ya, silakan daftarkan gitu. Oh ya, Mas Kun, ini sebelum kita tutup podcastnya, ini kita punya produk baru namanya minyak kelapa murni Bapak Jamal. Nih, teman-teman, ini Vico minyak VCO ini bisa diminum juga. Ini banyak sekali manfaatnya. Ini juga sama produk UMKM. Ya. Nanti kita panggil juga orangnya kenapa dia bikin begini. Oke. Ya, teman-teman. Ini salah satu produk dari UMKM halal. Nanti kita coba panggil lah orangnya mana. Nanti kita ajak ngobrol. Mas Kun, makasih banyak ya. Terima kasih, sama-sama. Teman-teman silakan ambil yang positifnya. Jangan diambil yang negatifnya. Jangan kebanyakan komen jelek. Thank you. Selamat malam.